Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Naryati Sri Febriningsih, Rahma Dwi Damayanti, saya Francisca Nendrasari, dan Anissa Wulan Amalia. Kemudian kami akan mendiskusikan hasil kami, yaitu distribusi zat larut pada dua pelarut tak bercampur dengan judul ekstraksi asam sitrat dan asam oksalat, pengaruh trioktilamin sebagai extracting power dalam berbagai solvent campuran terhadap koefisien distribusi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma. Oke, semuanya di sini saya akan mempresentasikan bagian abstrak dan introduction. Yang pertama untuk abstrak yaitu limbah cair pabrik asam sitrat pada umumnya mengandung asam sitrat, asam oksalat yang cukup tinggi akibat proses pengendapan kalsium sitrat yang kurang sempurna. Proses ekstraksi cair-cair adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pengambilan kembali asam sitrat dan asam oksalat, baik pada proses pemisahan produk yang keluar dari fermentator maupun pada proses pengolahan limbah cairnya. Nah, untuk mengetahui apakah proses ekstraksi dapat diterapkan secara teknis, maka diperlukan perlakuan pengkajian lebih mendalam parameter-parameter ekstraksi. Pada penelitian ini telah dilakukan pengkajian tentang ekstraksi asam sitrat dan asam oksalat dengan menggunakan trioktilamin sebagai extracting power pada bermacam solvent campuran dan pada berbagai perbandingan hubungannya dengan koefisien distribusinya. Kemudian, ekstraksi pada berbagai kondisi rancangan percobaan ini dilakukan pada corong pemisah yang pengocokannya dilakukan dengan bantuan automatic shaker yang diset pada kecepatan tertentu selama 2,5 jam. Kemudian untuk introduction, perkembangan agroindustri di Indonesia maupun negara-negara di kawasan Asia ini berlangsung cukup pesat karena kawasan ini merupakan negara agraris yang kaya dengan aneka ragam tumbuhan hayati sebagai sumber bahan bakunya. Hampir semua agroindustri menghasilkan limbah cukup besar yang mengandung berbagai senyawa kimia, di mana limbah ini seringkali dibuang langsung ke perairan sehingga mengakibatkan pencemaran. Proses ekstraksi cair-cair merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pengambilan kembali asam sitrat dan asam oksalat pada industri asam sitrat, baik pada proses pemisahan produk yang keluar dari fermentator maupun pada proses pengolahan limbah bahan cairnya. Kemudian, untuk mengetahui apakah proses ekstraksi ini lebih layak dibanding proses yang sudah dipakai selama ini, maka diperlukan pengkajian yang lebih mendalam. Makalah ini itu akan membahas tentang studi parameter ekstraksi, yaitu koefisien distribusi pada ekstraksi asam sitrat dan asam oksalat dengan menggunakan extracting power trioktilamin dan solvent campuran dari berbagai kemungkinan senyawa alkohol atau senyawa alifatik, baik rantai menengah maupun rantai panjang. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, menyiapkan larutan asam sitrat ditambah solvent, TOA dan didoken dengan perbandingan 15% dibanding 85% ke dalam corong pemisah. Yang kedua, mengaduk campuran dalam electronic shaker pada kondisi normal 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer selama 2,5 jam. Yang ketiga, kemudian campuran didiamkan selama 1 jam untuk memberi kesempatan kedua fase ekstrak dan rafinat terpisah sempurna. Yang keempat, setelah kedua fase terpisah, kemudian menganalisis kadar solut atau asam sitrat dengan menggunakan HPLC. Yang kelima, mengoperasikan alat pada constant flow 0,8 ml per menit dengan tekanan 78 PSI, kolom oven dipertahankan pada suhu 30 derajat Celcius. Panjang gelombang UV vis detektor 210 nanometer dan larutan L1 menggunakan H2SO4 0,05 molar dan etanol dengan perbandingan 9:1. Yang terakhir, mengulangi percobaan dengan variasi yang lain sesuai dengan variabel-variabel yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya,
melakukan analisis deskriptif. Nah, selanjutnya adalah pembahasan pengaruh perbandingan solvent atau diluent. Harga K atau koefisien mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan rasio solvent dan diluent sampai mencapai maksimum pada rasio 2,5:1. Kemudian selanjutnya K mengalami penurunan apabila rasio dibesarkan. Nah, selanjutnya adalah pengaruh solvent campuran. Telah dicoba bila sistem TOA didogen ditambah dengan perbandingan jenis solvent sehingga menjadi solvent campuran dengan perbandingan berat tertentu, yaitu TOA didogen heksanol, TOA didogen oktanol, TOA didogen tributil fosfat. Interaksi antara TOA dan asam karboksilat menghasilkan koefisien aktivitas lebih kecil dari satu atau dengan kata lain menunjukkan penyimpangan negatif terhadap hukum Raoult, sehingga extracting power ini akan memberikan koefisien distribusi yang besar. Yang selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan asam sitrat lebih besar daripada kelarutan asam oksalat dalam air. Dari data menunjukkan bahwa pada temperatur 20 derajat Celcius, kelarutan asam sitrat adalah 133 gram per 100 ml H2O, sedangkan asam oksalat adalah 12 gram per 100 ml H2O. Yang terakhir adalah solvent. TOA adalah senyawa amin tersier dengan 3 rantai alkil panjang dengan rumus 3J8H17 yang bersifat hidrofobik sehingga kelarutannya dalam aqueous phase atau fase air sangat kecil. Demikian pula didogen adalah senyawa alkana rantai lurus yang mempunyai panjang rantai alkil 12 C12H25 juga bersifat hidrofobik. Campuran keduanya akan menambah sifat hidrofobik solvent terhadap diluent. Yang selanjutnya tabel kesimpulan dijelaskan oleh rekan saya Feby. Baik, terima kasih. Berikut merupakan tabel dari pengamatan ya teman-teman. Ini terdapat 6 solvent di mana ada TOA, dodeken, sama TOA murni dan dodeken murni. Kemudian dihasilkan juga koef distribusi dari asam sitrat, kemudian besaran dari asam sitrat yang terekstrak, koefisien distribusi dari asam oksalat, dan juga besaran asam oksalat terekstrak. Nah, ini yang terakhir merupakan ada perbandingan dari besaran solvent dan diluent, di mana besarannya yaitu untuk solvent 2,5:1 dan untuk diluent 2:1. Oke, selanjutnya ke kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan solvent dan diluent yang optimum adalah 2,5:1 untuk ekstraksi asam sitrat, 2:1 untuk ekstraksi asam oksalat, di mana menghasilkan persentase solut yang terekstrak dan koefisien distribusi terbesar. Solvent campuran dengan komposisi 15% trioktilamin, 70% dodeken, dan 15% heksanol menghasilkan koefisien distribusi dan persentase pemisahan solut yang terbesar pada perbandingan diluent dan solvent tertentu. Nah, yang di bawahnya ini merupakan beberapa referensi yang digunakan oleh peneliti dan juga penulis. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya, Francisca Dendraseri. Silahkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.